Python, dan IPNB. Nanti kalian bisa search di sini. Nanti Jupyter. Nanti kalian bisa langsung download library-nya nanti di sana, modul-modulnya untuk Jupyter. Mungkin nantinya tidak akan diperkenankan lagi untuk menggunakan Google Colab karena nanti pas pengecekan itu lebih baik menggunakan VS Code karena tampilannya juga bakal lebih baik sehingga nanti waktu pengecekan nanti hasilnya yang ditampilkan tuh lebih baik gitu. Itulah kenapa artinya lebih baik menggunakan VS Code. Atau mungkin bisa menggunakan yang lain tapi sebaiknya tidak menggunakan Google Colab, terutama untuk kelas B nanti tidak diizinkan lagi untuk menggunakan Google Colab. Oke, mungkin untuk pembekalan yang pertama langsung saya serahkan ke Aspra Geraldi. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Jadi yang disampaikan Bang Latif tadi, pembekalan malam ini ada beberapa poin yang harus kalian dengarkan dan kalian pahami secara sama. Karena di beberapa praktikum nanti di tiap mata kuliah itu berbeda. Nanti praktikum geostatistika atau praktikum inversi. Nah, jadi ada beberapa peraturan praktikum di praktikum inversi geofisika tahun ini, tahun 2026. Yang pertama adalah praktikan mengikuti praktikum dengan berpakaian rapi, yang pastinya sesuai dengan peraturan perkuliahan berpakaian harus berkerah. Yang kedua adalah praktikum inversi geofisika itu ada 4 penilaian, yaitu tugas pendahuluan atau TP, bobotnya 15%. Kemudian post-test atau pre-test. Nah, ini nanti sesuai dengan kebijakan asisten tiap kelas masing-masing, apakah di kelas ini nanti diadakan post-test atau pre-test dengan bobot penilaian 15%. Kemudian ada laporan sementara. Laporan sementara ini isinya adalah segala step by step atau proses praktikum yang berlangsung dengan bobot 30%. Kemudian yang terakhir itu adalah laporan akhir atau LA. LA ini dikumpul seminggu setelah praktikum dengan bobot penilaian 40%. Berikutnya adalah praktikan datang mengikuti praktikum tepat waktu. Toleransi keterlambatan adalah 10 menit. Setelah batas keterlambatan 10 menit, praktikan masih boleh mengikuti praktikum, tetapi tidak terhitung dalam daftar hadir, serta tidak mendapat nilai tugas pendahuluan, serta nilai post-test ataupun nilai pre-test nantinya, atau pre-test nanti kan di awal praktikum, jadi tidak ada nilai pretest. Kemudian berikutnya adalah praktikan harus hadir setiap pertemuan praktikum. Jika tidak hadir, tidak diperkenankan mengganti praktikum pada shift berikutnya dan tidak bisa mengganti praktikum pada minggu selanjutnya. Apabila tidak ada praktikum, maka nilai yang diambil hanya nilai laporan akhir, nilai tugas pendahuluan, post-test atau pre-test, dan laporan sementara diasumsikan 0. Jika praktikan berhalangan karena sakit atau dengan surat keterangan dokter dan izin yang bisa diterima, contohnya ada mungkin nanti perwakilan atau lomba olimpiade, maka diperbolehkan untuk ikut shift selanjutnya. Atau akan diberikan toleransi dengan penggantian tes awal dan laporan sementara yang bobotnya hanya 90% dari penilaian. Ini dari peraturan praktikum, ada yang mau ditanyain teman-teman? Cukup Bang. Cukup Bang. Oke, berikutnya adalah ketentuan tugas pendahuluan. Tugas pendahuluan seperti harfiahnya itu diberi H-2 sebelum pelaksanaan praktikum oleh asisten pada kelas masing-masing. Praktikan wajib untuk mengingatkan asisten dalam memberikan ketentuan. Jika nanti H-2 hari misalnya belum diberikan tugas pendahuluan oleh asisten, praktikan punya hak untuk mengingatkan asisten terkait tugas pendahuluan. Ketentuan diberikan oleh asisten masing-masing sesuai dengan kreativitas masing-masing asisten. Pastinya konotasi kreativitas di sini adalah beracuan pada modul praktikum yang akan berlangsung. Kemudian tugas pendahuluan ditulis dalam kertas HPS A4
80 gram dengan margin 3, 3, 3, 3 dengan tinta berwarna biru. Dengan pengumpulan pada kelas masing-masing, pada asisten masing-masing. Format penulisannya seperti biasa, cover, soal, jawab, dan referensi atau daftar pustaka pada tiap soal. Pengumpulan dilakukan sebelum praktikum dilakukan. Terkait tugas pendahuluan, ada yang ingin ditanyakan? Bang. Bang. Next, Steve. Oke, selanjutnya untuk post-test atau pre-test nantinya kembali lagi ke kelasnya masing-masing. Pertama, praktikan wajib menyiapkan kertas masing-masing sebelum praktikum dilaksanakan pada kertas HVS A4 80 gram dengan margin 333 tinta berwarna biru. Ini sebenarnya nggak apa-apa kalian pakai HVS 75 gram atau 70 gram, tapi pemilihan untuk 80 gram dipilih karena kertasnya lebih kokoh sehingga nanti lebih enak megangnya. Soal diberikan sesuai dengan kreativitas asisten masing-masing dan modul praktikum yang sedang berlangsung. Maksud dari kreativitas asisten masing-masing, mungkin nanti penyesuaian pre-test dan post-testnya itu balik lagi ke asisten masing-masing. Mau bentukan soalnya kayak gimana, mau diadakan apakah tanya jawab, lisan atau bagaimana, itu nanti kembali lagi ke asisten masing-masing. Kemudian untuk peraturan pengumpulan laporan LS dan LA, ini ada beberapa peraturan. Itu LS akan diberikan di saat setelah praktikum, paling lambat 30 menit sebelum praktikum setelah praktikum berlangsung. Jadi nanti misalkan kan praktikum selesainya nanti di jam 5. Jadi nanti batas pemberian ketentuan praktikum itu berlangsung selama 30 menit. Jadi nanti setelah 5 lewat 30 itu kalian wajib mengingatkan asisten masing-masing untuk memberikan ketentuan LS. Nah, LS diberikan selama 1 hari sejak ketentuan diberikan. Misalkan nanti ketentuan LS diberikan di jam 5. Jadi nanti kan batas terakhir pengumpulan LS itu adalah 1 hari atau di jam 5 keesokan harinya setelah praktikum itu dilaksanakan. LS yang telat sesuai dengan waktu yang diberikan, misalkan kan telat nih 1 detik aja. Itu akan dianggap tidak mengumpulkan dan LS bernilai 0. Jadi di sini tidak ada toleransi lagi karena nanti sheet nilai akan diberikan secara langsung ke dosen sehingga dosen setiap minggu bisa memantau. Jadi di sini tidak ada nilai yang bersifat kasihan. Jadi di sini ya udah kan nggak ngumpulin otomatis 0. Itu akan dilakukan pemantauan pada setiap kelas. Jadi asisten yang lain boleh berhak untuk melihat nilai ke kelas yang lain dan berhak juga untuk melihat nilai 0 tersebut dengan alasan tersebut karena pengumpulannya yang telat. LA yang diberikan maksimal setelah LS. Nah, misalkan kalian praktikum di hari Senin, nanti ketentuan LA diberikan di jam 5 misalkan. Berarti di hari Selasa itu adalah Selasa jam 5 sore. Itu adalah terakhir kali kalian mengumpulkan LS. Di situ juga mulai untuk ketentuan LA diberikan. Nah, LA mulai dikerjakan setelah LS dikumpulkan, di mana praktikan bersifat wajib untuk mengingatkan asisten masing-masing untuk memberikan ketentuan LA. Sama dengan hal yang sebelumnya, jika praktikan telat dalam pengumpulan LA, maka akan otomatis bernilai 0. Jadi di sini akan otomatis 0 jika kalian tidak mengumpulkan LA terhadap waktu yang telah diberikan. Di sini nanti asisten masing-masing harap tidak memberikan keringanan apapun kepada praktikannya masing-masing terkait pemberian nilai 0 ini karena sudah diberikan arahan oleh Bang Hendra selaku laboran bahwa nantinya tidak ada keringanan lagi yang diberikan kepada praktikan. Laporan harus dikerjakan sesuai dengan ketentuan laporan harus dikerjakan sendiri dengan jawaban unik. Jika ditemukan similarity 70%, maka nilai laporan otomatis bernilai 0. Sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa nantinya laporan akan dibikin dalam bentuk codingan. Jadi nanti kalian bikin laporan dalam codingan. Itu nanti bisa langsung tanyain ke asistennya masing-masing. Nah, melalui dengan ini nanti asistennya bisa langsung ngecek
pada setiap kelas apakah ada kesamaan. Nanti jika terdapat kesamaan akan otomatis langsung ke-detect. Jadi nanti akan langsung bernilai 0 ya di sini jika similarity-nya bernilai 70% ke atas. Asisten wajib menilai secara objektif. Jadi nanti harapannya kepada asisten masing-masing tidak memberikan keringanan apapun kepada siapapun di kelas manapun. Seluruh pelaku curang itu berupa mencontek, full AI, tidak sesuai ketentuan dan lain-lain akan dianggap tidak praktikum di hari tersebut. Jadi terdapat beberapa poin kalian tidak dianggap praktikum. Nanti kalian bisa baca-baca lagi karena ini nanti bakal saya share lagi. Dan modul bernilai 0. Jadi nanti jika terdapat kecurangan, walaupun kalian sebelumnya udah ngikutin pretest, TP dari kumpul, ES dari kumpul, tapi terdapat kecurangan berupa mencotek, full AI atau tidak sesuai dengan ketentuan, akan otomatis bernilai 0. Untuk peraturan lainnya akan disampaikan di saat praktikum. Di sini masih ada praktikum, ada tata tertib laboratorium. Nanti tata tertib laboratorium akan di-share di saat sebelum praktikum. Kemudian untuk modul praktikum di sini nanti ada 7. Mungkin di tahun sebelumnya itu cuma ada 6. Namun untuk praktikum kali ini itu ada 7 modul yang sudah sesuai dengan arahan dari Pak Asido selaku penanggung jawab mata kuliah inversi. Yang pertama ada formulasi permasalahan inversi. Kemudian ada inversi linear menggunakan bobot atau widget inversion. Kemudian ada informasi a priori, model referensi flatness dan smoothness. Di sini nanti bakal melakukan 2 hal, yaitu a priori dan flatness smoothness. Kemudian ada inversi non-linear, ini menggunakan pendekatan linear, gradient dan Newton. Mungkin nanti lebih fokus ke arah Newton. Kemudian di sini ada inversi non-linear, ada grid search dan Monte Carlo. Kemudian yang keenam itu pendekatan inversi non-linear dengan pendekatan global. Itu yang pertama ada smoothed annealing. Kemudian yang ketujuh itu ada inversi non-linear dengan pendekatan global PSO atau particle swarm optimization. Nah, di sini pemilihan untuk 6 dan ke-7. Untuk 6 itu masih mengikuti tahun sebelumnya karena untuk simultaneous annealing karena untuk 2 ini simultaneous annealing dan particle sum optimization itu karena 2 metode tersebut cukup susah. Sedangkan untuk materi mata kuliah inversi yang bakal diuaskan atau yang dijadikan project itu ada 4 metode inversi. Yang pertama Leavenberg-Marquardt itu sifatnya lokal, ini gampang banget untuk dijadiin tugas besar. Kemudian ada simultaneous annealing, ini global search yang cukup susah. Kemudian ada algoritma genetika, ini cukup gampang dan kalian bisa cari referensi sendiri. Namun untuk yang PSO ini juga cukup susah. Jadi itulah kenapa nanti di modul ke-7 akan ditambahkan PSO. Kemudian sekian untuk untuk pembekalan praktikum dari kami dari asisten praktikum. Mungkin untuk praktikum selanjutnya untuk praktikum dilaksanakan kira-kira di minggu depan jika materi sudah sesuai yang disampaikan dengan Pak Asido. Namun jika tidak kemungkinan di minggu kelima. Tapi kemungkinan besar itu di minggu keempat udah mulai praktikum. Mungkin cukup dari saya. Jika ada pertanyaan silahkan disampaikan. Ya, silahkan Bima. Baik, terima kasih Bang. Bang, mau nanya Bang, soal praktikum inversi ini, apakah ada ujian akhir praktikumnya nggak Bang? Untuk inversi nggak ada UAP. Biasanya yang ada UAP itu matkul seismik. Baik Bang, terima kasih Bang. Ada lagi? Ya, silahkan William. Wahyu. Pilihannya Bang, tadi dari peraturan tadi itu saya tidak mengamati apa terkait modul praktikum itu dibagikan gimana Bang? Untuk modul praktikum nanti akan di-share masing-masing oleh asisten masing-masing ke GCR masing-masing. Baik Bang, terima kasih. Ya, silahkan. Mohon Faiz. Izin Bang, sebelumnya mau nanya. Jadi kan untuk perkuliahan ini tuh nanti bakal ada penyesuaian jadwal selama bulan Ramadan ya Bang. Kalau untuk praktikum ini nanti gimana ya Bang? Apa masih tetap sama sesuai jadwalnya?
Mungkin terkait praktikum ya, itu jadi begini. Nanti mekanisme praktikum sama praktikum itu nanti 15 atau sampai 10 menit awal itu mungkin diadakan pre-test atau gimana, dikembali ke kelas masing-masing. Tapi nanti ada beberapa komponen selama praktikum yaitu kurang lebih itu ada 45 menit dijelaskan materinya dulu. Itu nanti balik lagi sih ke kelas masing-masing. Kemudian nanti baru live coding. Jadi nanti asprak dan praktikan nanti mengcoding bareng gitu. Nah, tapi nanti waktunya sesuai atau enggak ya dilihat ke kelas masing-masing. Tapi harapannya nanti di selama praktikum jadwalnya sesuai gitu. Mungkin yang harusnya itu praktikumnya selesai jam 16.40 tapi kan sekarang disesuaikan sampai 16:10. Ya semoga aja sesuai gitu. Tapi nanti kalau enggak ya mau nggak mau harus diselesaikan praktikumnya karena nggak ada waktu lagi buat asistensi kah atau apa gitu. Tapi nanti kembali ke kebijakan asisten masing-masing sih. Apakah codingnya akan dikasih atau gimana. Tapi harapannya nanti dari Pak Asido tidak memberikan codingan seperti itu. Oke Bang, terima kasih Bang. Ya silahkan Ahmad. Izin Bang, izin mengkonfirmasi ulang Bang. Berarti untuk di inversi ini tidak ada aplikasi tambahan kan ya Bang? Hanya menyediakan VS Code dengan catatan sudah terinstall Python gitu kan Bang? Python dan Jupyter ya benar. Baik Bang, terima kasih Bang. Ada lagi yang mau disampaikan? Ya silahkan Wahyu. Izin bertanya Bang, terkait yang penilaian jadi nol itu apakah tidak ada keringanan sama sekali atau bagaimana ya Bang? Nggak ada. Absolute nol. Ya silahkan. Susabila. Bang, izin nanya sebelumnya untuk Ini lapor ya aku yang putus-putus memang putus-putus ya. nanti tuh kita buatnya di VS Code berarti ya Bang? Masih putus-putus nggak Bang? Udah enggak. Izin nanya untuk laporan nanti kita buatnya di Word atau di VS Code kayak magnetic Gaber gitu Bang? Sebelumnya saya udah nyampaikan untuk laporannya dia bakal dibikin dalam codingan. Ya kurang lebih seperti Gebrat. Baik Bang, makasih. Ya. Silahkan ada yang mau tanya lagi? Saya tunggu sampai 20.40. Ya silahkan. Baik, izin Bang, untuk Python-nya itu bebas ya Bang, 3.10, 3.11, apa Ya. ada ketentuan? Bebas. Gimana Bang? Bebas. Karena tidak ada spesifikasi untuk itu. Dan juga untuk yang terbaru itu setauku udah dibenerin deh. Karena ada beberapa codingan yang cuma bisa di 3.10. Tapi sekarang untuk yang 3.12 terbaru udah bisa dipakai. Ya silahkan Andrew. Bima gimana? Udah cukup? Baik Bang, terima kasih Bang. Ya silahkan Andrew. Bang, izin bertanya kan yang di peraturan nomor 5 jika ditemukan similarity lebih dari 70% kan dinolin Bang. Itu yang dinolin dua-duanya apa gimana Bang? Ya dua-duanya. Oke Bang. Jadi nanti yang memberikan contekan dan mencontek akan
kena dua-duanya. Dan itu nanti bakal di cross check dulu ke kaliannya. Jadi misalkan Andrew dan Bima laporannya sama nih misalkan. Nanti kami akan informasikan dulu ke kalian bahwa laporan kalian ternyata sama. Nggak peduli mau ada yang bilang si Andrew-nya nyontek kah atau Bima yang nyontek kah. Ya pokoknya dua-duanya yang bakal kena gitu. Itu misalkan. Baik, Bang. Ya masih ada lagi. Saya tunggu sampai 20.40. Jika tidak ada lagi saya tutup. Ya silahkan Ahmad. Izin Bang, ini untuk praktikum versi yang kelas B kan selesainya kira-kira sekitar jam 4 ya Bang. Nah kalau berdasarkan penyelesaian bulan Ramadan ini, saya ada kelas di jam 4 tapi dipercepat jadi 15.30, itu gimana ya Bang? Mungkin nanti bakal didiskusikan lagi. Mungkin kamu bisa mencet aspeknya masing-masing. Kalau misalkan ada kelas gimana. Tapi nanti untuk penyesuaian terkait waktu terlambat itu nanti bakal disesuaikan lagi. Mungkin cukup hanya di bulan Ramadan ini aja. Baik Bang, makasih Bang. Masih ada lagi? Oke, mungkin aku izin mengingatkan ya sekali lagi. Jadi tidak ada yang namanya kayak semester kemarin itu di akhir praktikum buat pengumpulan laporan yang terlambat itu di semester ini tidak ada. Jadi harapannya teman-teman sendiri lah yang punya kedisiplinan masing-masing. Jadi nanti kami dari asisten tidak ada yang namanya membuka GCR atau nanti dikirim link Google Drive untuk pengumpulan laporan yang terlambat. Tapi ya sesuai dengan peraturan dan ketetapan yang dibuat tadi, yang terlambat 1 detik pun kalau kata Bang Latif tadi itu otomatis 0. Nggak ada tawar-menawar teman-teman. Ini kebijakannya juga udah diskusikan sama dosen. Juga buat kemudahan bagi kalian dan juga kemudahan bagi kami yang nantinya rekap nilai kalian. Ini tuh dari aku, terima kasih. Ya silakan. Izin tanya Bang, ini Bapak, sebelumnya saya Zaki Diputra dengan M12312081 dari kelas LTGB. Hadir Bang, maaf Bang, tadi baru selesai sholat tarawih Bang. Ya kenapa Wahyu? Terima kasih Bang. Kenapa Wahyu? Ini pembahasannya apa masih ada atau gimana ya Bang? Udah. Oke, sorry. Tadi aku lagi ngecek absen. Oke, mungkin cukup sekian untuk pembakaran hari ini. Mungkin jika ada yang tanya lagi, silahkan tanya ke asistennya masing-masing.
Untuk itu aku ucapin terima kasih udah pada join